Kus. Ya, Belum Bismillahirrahmanirrahim. ada. Sebentar. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Asrawardi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi telah memberi kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis pelanggaran etika, akhlak, dan moral. Sebelum presentasi kami dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Zinur Rahmat dengan NPM 247822066 dan teman-teman saya. Saya Ari Ivan Permana, NPM 24782038. Saya Muhammad Darinal Haq dengan NPM 24782052. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan kita. Yang pertama yaitu apa itu etika profesi. Etika profesi adalah prinsip moral dan nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam dunia kerja, mencakup sikap, tanggung jawab, dan cara berinteraksi dengan kolega, atasan, dan klien. Selanjutnya yaitu kenapa etika profesi itu penting. Kenapa etika profesi itu penting? Dikarenakan menurut saya etika ini merupakan sebuah landasan hidup bagi seseorang, dikarenakan sudah pasti seseorang akan dituntut untuk memiliki etika yang baik. Dikarenakan jikalau kita memiliki etika yang buruk, pastinya akan berpengaruh buruk juga dengan kehidupan kita di sehari-hari. Jadi kalau kita punya etika yang baik, orang akan percaya sama kita, lingkungan kerja juga jadi enak, nama baik kita dan perusahaan juga jadi bagus. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari tugas kami ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu mengaitkan konsep moral, etika, dan akhlak kehidupan nyata di kampus. Yang kedua yaitu melatih mahasiswa dalam observasi, amati refleksi, dan komunikasi. Yang ketiga yaitu membiasakan mahasiswa menjaga privasi dalam dokumentasi. Yang keempat yaitu mendorong kreativitas mahasiswa melalui kampanye positif dan presentasi. Baik, mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Ariel, dipersilahkan. Nah, jadi selanjutnya ini ada gambar ya seorang mahasiswa yang dimana itu telah sedang bermain game online ya di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, seorang mahasiswa itu seharusnya itu tidak bermain game ya pada saat pembelajaran berlangsung, karena kita tuh harus menghormati sesama teman yang sedang memperhatikan dosen yang sedang menjelaskan, dan harus juga menyimak dosen yang sedang menjelaskan materi pada saat itu juga. Next. Nah, di sini ada deskripsi kasus ya. Yang sudah saya katakan tadi, itu ada seorang mahasiswa yang terlihat menggunakan laptop untuk bermain game online di ruangan lab pada saat jam pembelajaran berlangsung. Nah, tindakan ini tuh tidak mencerminkan etika, akhlak, dan moral seorang mahasiswa ya. Seharusnya itu seorang mahasiswa itu pada saat jam pembelajaran berlangsung, dia tuh belajar dengan baik lah, dengan bersungguh-sungguh menyimak dosen dan jangan ribut. Pokoknya jangan sibuk sendiri lah, itu dapat mencerminkan etika yang jelek dan akhlak ya bagi seorang mahasiswa. Next. Nah, di sini ada 3 kategori pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Yang pertama itu ada etika, di mana etika itu melanggar tata tertib kelas dengan menggunakan fasilitas kampus untuk bermain game, bukan untuk seperti belajar menggunakan fasilitas yang sudah tersedia seperti itu kan. Terus yang kedua ada akhlak, yaitu kurang menghormati dosen dan teman-teman yang sedang belajar. Dia itu tidak menghargai dan menghormati teman-teman yang sedang belajar, dan begitu juga tidak menghormati seorang dosen yang
susah payah menjelaskan kepada kita materi-materi yang ada dalam modul ya, supaya kita tuh bisa dan mengerti agar tidak bingung pada saat melakukan praktikum. Terus yang terakhir itu ada moral, mengabaikan tanggung jawab utama sebagai mahasiswa. Kita tuh tidak boleh mengabaikan tugas atau ya tugas pertama mahasiswa itu belajar ya, atau menuntut ilmu, bukan untuk bermain game pada saat jam pembelajaran. Oke, next. Baik, mungkin pada bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya pada Arinal, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada slide ini dampak. Nah, di dampak ini ada 3 poin, yaitu akademik, sosial, dan moral. Nah, di akademik ini kehilangan pemahaman materi, prestasi menurun. Ini dapat merugikan diri kita sendiri dikarenakan tidak mendengarkan atau mengganggu suasana belajar di kelas. Dan selanjutnya ada sosial, mengganggu kenyamanan dosen dan teman-teman. Nah, di sini tuh mengganggu kenyamanan dosen dan teman-teman. Ini tidak efisien untuk pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada moral. Nah, di sini ada membentuk kebiasaan buruk, menurunkan citra lembaga pendidikan. Sini tuh moral kita harus sesuai dengan apa yang sudah kita benarkan. Selanjutnya, next. Di sini ada refleksi kelompok. Nah, dari semua yang kita diskusikan, kita refleksikan, yaitu kami menyadari bahwa perilaku bermain game saat pembelajaran adalah pelanggaran etika, akhlak, dan moral. Dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga memengaruhi suasana kelas dan citra kampus. Komitmennya lebih disiplin, menghargai waktu belajar, dan menggunakan fasilitas kampus dengan baik. Cukup, sekian dari kami. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atas apa yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.